Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa. Salam budaya bagi kita semua. Oke, kembali lagi bersama kami di Teater Geni Bincang-bincang musik terorerot kan gitu biasanya ya. Ulangi. Saya belum mau bayar ngapain. Saya bingung asli. Opening dulu. Kembali lagi bersama kami di Teater Geni Bincang-bincang. Gak ada musiknya. Oh gak ada, ya dah enggak. Terus pada malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Insya Allah. Insya Allah. Ampun. Teater Geni pada malam hari ini kedatangan tamu dari mahasiswa IAIC. Kebetulan beliau beliau itu kemarin habis dapat peringkat di Pisioma apa? Piosima. Piosima. Itulah. Oke, kita sambut saja langsung Kang Hardi. Tepuk tangan. Oke, Kang Hardi. Selamat malam. Malam. Saya Ade. Saya Hardi. Kita berdua. Sampai bingung saya ngapain. Oke, Kang Hardi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kang Hardi, kalau boleh tahu nih ya, Kang Hardi itu nama lengkapnya siapa? Muhammad Hardianto. Kang Hardi Muhammad Hardianto. Biasa dipanggil Yanto. Terserah. Ya, Kang Hardi tuh kuliah di IAIC. Iya. IAIC. Semester akhir. Semoga cepat lancar. Amin Allahumma amin. Laku sama semester akhir ya. Lah sih. Oke, Kang Hardi. Kang Hardi IAT ya jurusan? Jurusan IAT. IAT. Ilmu Al-Qur'an. Dan tafsir. Nah, itu. Kang Hardi. Asli orang mana Kang Hardi? Asli orang Cirebon, tepatnya Sindang Laut. Sindang Laut itu sebelah mana? Nah, disebut daerah terkenalnya aja nggak kenal. Gimana nama desa saya? Nama desa saya itu terpencil, jarang dikenal orang. Desa Sarajaya, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Oh, kabupaten, masih kabupaten ya? Belum kota betul. Belum. Jauh nggak dari sini ke sana? Ya lumayan, perjalanan 45 menit lah, 50 lah. 50 apa 45? Bisa 3 jam juga. 3 jam ke mana? Bisa 3 jam ke rumah dong. Ke rumah. Jadi di perjalanan berhenti di warung makan Padang. Kemudian kita ngobrol 2 jam di situ. Oh, oke. Gitu. Bisa. Sampai rumah? 3 jam. Rumah 3 jam. 3 jam. Oke, bisa. Kang Hardi, kalau boleh tahu nih ya, ini mungkin pertanyaannya agak sensitif ya. Kang Hardi itu udah menakih apa belum ya? Hah? Menakih Siapa? Menakih. Nikah. Oh iya, menikah maksudnya itu. Ya belum atuh. Oh belum. Ya. Kelihatannya masih fresh kan? Ya present saya lah. Oh, masa? Oke, Kang Hardi. Kemarin tuh sempet dengar Kang Hardi tuh ikut lomba di mana tuh? Ajang lombanya itu Piosima, Pekan Ilmiah Olahraga Seni Mahasiswa. Oh, Pekan Olahraga Pekan Ilmiah Olahraga Seni Mahasiswa. Ya, diikuti oleh PTKIS se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat.
diadanya tuh di Tasikmalaya, tepatnya di Institut Agama Islam Cipasung. Tasikmalaya. Itu berapa tahun sekali ajang itu? Kan ngomongnya awalnya itu diagendakan 2 tahun sekali. 2 tahun. Awalnya diagendakan 2 tahun sekali. Waktu kabar dulu itu kabarnya mau diadakan di Bogor, nggak tahu di institut mananya di Bogor. Kemudian ada COVID, ternyata nggak jadi. Nggak jadi lombanya itu. Kemudian break tuh lama sampai COVID Redup. ya bisa dibilang redup lah isu COVID itu. Nah, baru diadain lagi dan yang siap menyelenggarakan itu Cipasung lagi. Jadi kita berterima kasih juga kepada Institut Agama Islam Cipasung karena bisa menjamu tamu-tamu mahasiswa, dosen, se-Jawa Barat. Alhamdulillah. Ya. Sempat dengar juga sebelum nama Piosima. Pekan Ilmiah Olahraga Seni Mahasiswa. Itu maksudnya Pisioma ya. Piosima. Oh iya Piosima. Sebelum nama Piosima tuh apa kemarin? Sama Piosima. Sama juga. Piosima. Oh berarti saya salah dengar. Salah dengar. Nah di Piosima itu Kang Hardi ikut di cabang mana? Di cabang kaligrafi. Tepatnya cabang kaligrafi hiasan mushaf. Jadi di kaligrafi itu yang biasa diadakan itu ada 4 cabang. Yang pertama itu naskah. Naskah itu full kita membuat tulisan Al-Quran. Sequran full? Enggak. Ya yang ditulis itu disebut makro. Oh iya. Ya yang kita tulis itu sesuai dengan makro yang dibagikan. Oh iya. Kemudian yang kedua ada hiasan mushaf. Yang kemarin diadain di Piosima. Nah di hiasan mushaf itu kita membuat karya seperti halaman muka Al-Quran. Lebih gampangnya kayak bikin inilah yang surah Al-Fatihah di Al-Quran sama Alif Lam Mim itu. Seperti itu. Yang kedua itu yang ketiga berarti cabang dekorasi. Nah, cabang dekorasi ini kita meniru seperti kaligrafi yang ada di masjid. Oh, yang di masjid. Cuman ya bidang kerjanya itu ditentuin ukurannya. Kemudian dari segi jenis tulisannya juga ditentuin, jadi nggak bisa asal. Yang cabang keempat, ya bisa disebut ini cabang yang masih baru di kaligrafi, yaitu cabang kaligrafi kontemporer. Jadi cabang seni kaligrafi kontemporer itu kita membuat lukisan kaligrafi. Kaligrafi. Iya, lukisan kaligrafi. Dan itu tidak boleh ada di dalamnya kaidah. Oh. Kan kalau yang ngasal itu. Bukan ngasal juga. Yang penting itu tidak boleh ada kaidah di dalamnya gitu. Ya, jadi ngasal. Kan gini, di naskah, di hiasan mushaf, di dekorasi itu kaidah ditentuin dari 7 jenis kaidah yang paling masyhur. Karena kan jenis-jenis gaya tulisan Al-Quran sebenarnya banyak banget. Cuman yang paling masyhur itu ada 7. Yaitu naskhi, sulus, kemudian farisi, riq'ah, atau ruq'ah. Tahu dikit lah. Kemudian ada diwani jali, dan terakhir kufi. Nah, di yang cabang lukis kontemporer ini, kaligrafi lukis kontemporer ini tidak boleh mengandung dari 7 gaya itu. Dan di kontemporer ini ketentuannya harus menggambarkan kandungan dari ayat yang dijadikan soal itu.
harus menggambarkan kandungan ayat yang disoal. Ya kalau kiamat berarti gambarnya kiamat gitu. Iya, betul. Ya gambarnya gimana ya kiamat gitu. Itu tantangannya bagi cabang Kontemporer. Ya. Wah. Dan ya ada kisah unik kemarin pas di MTQ Provinsi Jawa Barat untuk cabang apa tuh? Cabang seni lukis kontemporer. Itu gimana? Kan ayatnya tuh apa ya? Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran. Berarti artinya kan dan dialah yaitu Allah yang telah menciptakan menciptakan kehidupan dari setetes air mani. Nah, itu sangat menguras sangat menguras imajinasi ya benar ya. Bagaimana si ayat yang sangat tidak disangka itu, namun ketika dipindahkan kepada lukisan, dituangkan kepada lukisan, itu harus masih terlihat sopan. Dan itu sangat luar biasa. Dan hasilnya itu di luar ekspektasi kita semua. Maksudnya di luar ekspektasi peserta yang kayak mushaf, naskah itu. Mereka itu menggambarkannya luar biasa, keren lah. Dan itu sangat sopan. Bukan jadi saya mikirnya kemana-mana loh. Iya. Nah, jadi gambarannya itu bukan melukiskan pikirannya kemana-mana itu, tapi malah yang luar biasa. Mereka tuh jadi membuat janin. Jadi ayat itu dibentuk seperti janin. Gitu. Kemudian ada tetesan air dan itu yang luar biasa lah. Bisa diacungin jempol lah. Berarti kan mereka berlatihnya luar biasa. Benar. Ya, Kang Hadi sendiri kemarin tuh dapat peringkat berapa tuh Kang Hadi? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Pak. Dapat peringkat pertama. Alhamdulillah. Sudah malu saya. Sih malu, kenapa malu ya? Tapi kalau dari cabang yang mushaf, kaligrafi mushaf itu hiasan mushaf itu kriteria penilaiannya tuh dari mana aja? Nah, kan kalau hiasan mushaf itu di samping ada tulisan ayat, kemudian ada hiasannya juga. Nah, itu hiasannya yang menariknya tuh. Ya. Itu kan di hiasan itu ada warnanya kan. Kemarin saya lihat sekilas tuh, warnanya tuh bisa menyatu. Jadi serasi lah. Gitu. Nah, apa itu dinilai kayak gimananya? Jadi kebanyakan orang itu mengira walaupun itu hiasan mushaf, kebanyakan itu mengutamakan hiasannya dulu baru tulisannya. Tapi sebetulnya itu tetap lebih besar tulisannya. Oh, tulisannya. Karena misalkan hiasannya udah bagus banget, ketika tulisannya ada yang salah, itu kan tulisan Al-Quran. Benar. Gimana? Tapi tetap prosentase hiasan dan tulisan itu kalau nggak salah, seingat saya itu jadi 50 itu untuk tulisan. 50 tulisan. Kemudian 40% itu untuk hiasan. Hiasan itu termasuk ya kombinasi warna, kemudian imajinasi peserta, bagaimana bentuknya, dekorasinya atau iluminasinya. Kalau kita biasanya nyebutnya iluminasi. Bukan Illuminati. Bukan, iluminasi. Iluminasinya atau ornamennya gampangnya. Kemudian 10%-nya itu untuk ketuntasan dan kebersihan. Berarti 10% tuh beres cat segala macam tuh beres semua, itu dihitung. Iya. Jadi gini maksudnya. Apa tuh ketuntasan? Maksudnya gini. Misalkan karya udah selesai semua. Udah dikumpulin semua oleh
para hakim atau juri. Ya. Nah, kemudian si karya itu diperiksa. Awal mula periksanya itu bukan ornamennya dulu, tapi tulisannya dulu. Tulisan. Tulisannya benar enggak, sesuai dengan kaidah enggak. Jadi tulisan itu pertama kebenaran, kemudian kaidahnya benar enggak, kemudian setelah itu baru ke hiasan. Atau iluminasi. Setelah iluminasi baru dilihat yang 10% itu apakah karya tuntas atau tidak gitu. Oh, tuntasnya berarti di karyanya itu. Di karya. Bukan di tempat kerja. Iya, bukan dikira tempat kerjanya tuntas. Chat-chatnya itu udah beres gitu. Nah, di karya itu kan dituanginya tuh di media apa? Media itu kan kadang saya pernah lihat juga kan waktu di MA dulu pernah gitu ya. Itu kayak kertas tapi tebel itu mah itu tuh. Oh, itu kertas juga sama. Kertas. Kertas. Itu medianya di kertas. Kertas karton putih atau manila lah gampangnya. Manila. Manila. Ih, Manila kan tipis tuh. Iya, Tipis. Itu nggak tembus cat-catnya. Enggak tembus. Jadi manila itu kan di aturan sudah tertulis bahwa ukuran kertas 60 kali 80 berarti kan pakainya kertas manila. Gitu. Kemudian kenapa kelihatannya tebal? Karena mungkin pengaruh warna. Oh, gitu. warna. Iya pernah. Jadi bisa disebut warna itu bisa menipu. Karena ada kalanya sebetulnya tulisannya bagus banget, tapi warnanya biasa. Ketika dilihat orang awam, biasa aja. Padahal itu harusnya yang dilihat pertama itu tulisannya benar enggak? Bener enggak? Gitu. Terus kalau cat, ya cat tuh saya penasaran. Catnya tuh cat yang cap kuda yang sering dipakai di bambu, di kursi atau cat apa? Sebetulnya untuk penggunaan cat itu bebas, cat apa aja. Oh, bebas. Bebas apa aja. Krayon termasuk gitu, bebas itu. Bebas, pewarna. Bebas pewarna apa aja. Cuman untuk mengejar waktu yang dikasih durasi waktunya kan 8 jam kita tuh. Oh, sekali game tuh 8 jam. 8 jam termasuk istirahat. Istirahat. Termasuk istirahat. 8 jam. 8 jam tuh. Dari kertas kosong sampai jadi karya itu 8 jam. Nah, itu untuk mengajar waktu itu si cat itu supaya cepat kering gimana, kemudian si cat itu ketika ditulis enak enggaknya gimana, itu kita biasanya pakai cat akrilik. Cat akrilik. Untuk merek banyak. Merek akrilik. Kalau beli kiloan? Enggak. Belinya itu ya cat akrilik itu model cat air. Oke, cat air. Kayak cat air, cuman agak beda dengan cat air. Kalau cat air itu hasilnya lebih pias, lebih pudar warnanya. Tapi akrilik enggak. Akrilik enggak. Kemudian lebih cepat kering dibanding cat minyak juga. Gitu kalau cat akrilik. Oke. Ngobrolin tentang Piosima kemarin sedikit saya tahu ya. Sekarang selama Kang Hardi berkecimpung di dunia kaligrafi ya. Kang Hardi itu biasa sebut kaligrafer kan gitu. Kaligrafer kan kalau bahasanya gitu. Kayaknya tuh kalau kaligrafer tuh orang yang sudah ahli banget gitu kaligrafi. Sedangkan saya sampai sekarang masih belajar. Lah orang juara 1. Masih belajar sampai sekarang juga. Juara 1 belum sebut kaligrafer. Oke, kembali lagi bersama kami setelah pariwara. Ya, diminum kan adik? Iya, siap. Sambil ini juga nggak apa-apa lah. Rokok. Kang Hardi sampai mana tadi tuh? Sampai Bandung. Yeay, cambung baik. Kang Hardi udah lama kan berkecimpung di dunia kaligrafi. Ya, kalau di dunia kaligrafi itu dari 2017 sampai sekarang itu bisa disebut masih anak-anak 2017 berarti. 2016 lah, 2016 itu udah selain di Piosima ini ya. Piosima ini udah kemana aja tuh selain di Piosima? Saya di Cirebon terus, nggak kemana-mana.
Iya, ikut kejuaraannya lo. Oh, eventnya. Iya, eventnya tuh. Yang jelas dong. Ya. Udahlah, sok yang nanya aja gitu lah, gantian. Jadi gini, kalau untuk lomba-lomba ya masih sebatas paling di MTQ. MTQ. Pernah sampai tingkat Kalau di MTQ sih yang paling raihan paling tinggi itu pas waktu di Sukabumi 2018. Itu masuk juara harapan cabang naskah. Kemudian Tingkat apa tuh? harapan tuh tingkat nasional. Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Kemudian pas 1 tahun kemarin apa 2 tahun kemarin ya? 1 tahun kemarin pas corona itu ikut juga event yang diadain Fesyar BI. Di mana? Fesyar BI itu Fashion Syariah Bank Indonesia. Itu diikuti oleh seluruh ya warga Indonesia, siapa aja. Iya. Cuman infonya kurang menyebar gitu. Alhamdulillah waktu itu dapat peringkat 1. Berarti itu atas nama pribadi. Nasional berarti itu ya, tingkatnya nasional. Ya bisa dibilang nasional, cuman infonya kurang begitu menyebar sih. Iya. Tapi ya tetap kan namanya juga. Terus ada lagi. Terus apa lagi ya? Ya dulu juga pernah ikut Piosima 2018. Itu Piosima pertama Jawa Barat dan Banten itu. Piosima pertama. Jadi Kopertais seluruh Indonesia itu ada, kalau nggak salah ada 17, dan yang baru menyelenggarakan event kejuaraan antar mahasiswa itu baru di PT berarti apa tadi? TKIS. Sejabar dan Banten. Dan tahun sekarang malah cuma Jabar aja, Banten nggak ikut. Nggak ikut. Itu waktu 2018 dapat peringkat. Alhamdulillah waktu itu dapat peringkat 1. Sekarang 1 lagi ya. Mantap sekali. Aduh, malu jadi kan. Peringkat 1. Jangan lupa mahasiswa Yate. Siap. Mahasiswa Yate. Kuliah di AIC aja guys. Siap. Yate. Sekalian. Iyalah. Oke. Waktu 2018 ikut, itu cabangnya sama nggak sih sama yang sekarang? Untuk kaligrafinya sama, hiasan. Oh sama, hiasan mushaf. Dan dulu itu ada momen uniknya waktu dulu tuh. Waktu di Piosima 2018 tuh. Ternyata saya itu ketemu teman lomba lah. Saya nggak enak kalau inputnya lawan lomba tuh. Mendingan ketemu teman lomba. Itu tapi jadi lawan. Iya sih. Saingan bukan lawan. Saya ingat. Itu guru saya. Guru? Iya. Jadi waktu di Lemka itu beliau yang membimbing saya mulai kenalin bagaimana buat cetakan, buat mal mushaf kayak gimana, ngewarna kayak gimana. Itu guru saya. Wadlog dong. Itu parah bisa. Juara 1 lagi ya. Oh parah. Beliau juara 2. Makanya saya tuh setelah ada pengumuman kayak gitu langsung saya telepon. Ustaz, mohon maaf, Ustaz. Asli, mohon maaf. Kok jadi kan? Kalau kaku ya. Iya. Beliau mewakili Sekolah Tinggi Islam Sukabumi. Kalau nggak salah. STAI Sukabumi kalau nggak salah. Sukabumi. Kok? Iya. Ngopi aja lah. Iya ngopi. Santai aja kan. Nah, tadi kayaknya Mas Ade katanya pernah lihat kaligrafi. Kayaknya Mas Ade juga seneng di dunia kaligrafi ini. Kayaknya karya tuh udah banyak banget gitu. Kalau saya mah
Enggak ini sih. Lah malah jadi balik nanya. Cuman seneng aja. Kalau bisa mah enggak. Pernah sih dulu karena ingin ngehadiahin cewek idola ya. Masya Saya 3 bulan belajar ya Allah. Mantap. Ternyata bikin alif 1 buku salah semua. Dulu juga saya pas awal belajar di Lemka Hah. itu Lemka tuh di mana? Lemka, Lembaga Kaligrafi Al-Quran. Itu pondok pesantren kaligrafi Al-Quran di Sukabumi. Di Sukabumi. Awalnya kan Lemka itu di Ciputat, Jakarta. Itu hanya sebagai kayak UKM lah. Iya. Model awalnya kayak UKM, akhirnya mendirikan lembaga sendiri. Setelah mendirikan lembaga sendiri, berkembang. Kemudian kan mahasiswa dari UIN Jakarta kan itu banyak banget ya dari mana-mana. Kemudian tahun 1998 itu Ustadz Didin atau Pak Didin. Kalau kita anak-anak Lemka lebih senangnya manggilnya Pak Didin. Pak Didi. Pak Didin. Jadi kita tuh manggil Pak Didin itu kayak panggilan termulia lah ya untuk beliau lah. Pak Didi. Soalnya disebut Ustadz karena di sana senior aja disebutnya Ustadz. Jadi kalau udah Pak Didin, udah kayak rasa takdim kita tuh udah luar biasa gitu. Benar. Nah, Pak Didin itu mendirikan LMK tahun 98. Oh udah lama ya. Seumuran sama saya. Oh, seumuran dengan Iya. Mas Ade. Iya. Berarti teman saya dong. Mau ketawa tapi takut. Iya. Gitu untuk LMK. Saya masuk LMK itu tahun 2015-16. Oh berarti menggeluti kaligrafi atau sukanya tuh dari kapan suka di Kalau kaligrafi? suka sih sejak Dari kecil. sejak MTS suka. MTS, udah suka. Iya, suka dari MTS Udah itu. mulai. Iya, mulai cuman ya jadi hotnya Saka. Iya. Sakadaek. Betul. Sakarep kieng. Betul. Itu hotnya Saka hayang, Sakarep dewek. Berarti setelah tahun 2015 ikut jadi santri Lemka. Iya, kalau Lemkra itu nama produk semen. Makanya itu Lemkra. Kok Lemkra ya? Oh, iya bener. Lemka. Di Lemka. Dan di Lemka itu santrinya dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Malah banyak negara-negara tetangga juga yang nyantri di situ. Di sana. Waktu angkatan saya aja ada dua orang dari Malaysia. Kemudian di tengah-tengah diklat Lemka itu ada pelajar dari Brunei Darussalam juga. Iya. Kemudian datang lagi dari Oman. Itu. Malah sekarang kalau nggak salah Lemka angkatan sekarang tuh ada yang dari Turki juga. Mantap. Dari Turki, dari Iran, kemudian dari Yaman kalau nggak salah. Kalau malah sekarang itu disebut kalau tetangga tuh udah kayak terlalu biasa gitu. Saking banyak. Berarti salah satu kebanggaan IAIC mempunyai mahasiswa seperti Kang Har. Mantap. Kang Har. Saya jadi malu. Terus apalagi ya Kang? Banyak banget sih yang mau ditanyain. Mangga. Lagi saya bisa jawab. Minum dulu Kang Hari, diminum. Mangga. Nah, saya juga waktu dulu sempat ingin menghidupkan kaligrafi di IAIC, cuman ternyata ya mahasiswa kurang berminat gitu. Mungkin karena kan kebanyakan mahasiswa dari IAIC udah punya kesibukan sendiri-sendiri. Iya. Gitu. Ngerti. Kurang berjalan. Oh pernah berarti ya? Pernah. Soalnya saya salah satu anggota. Oh ini anggotanya. Tapi gak pernah saya kelihatan aktif ya. lah. Saya aktif lah di UKM kaligrafi itu dulu aktif. Sering ikut kumpulan, sering. Kayak gitu. Tapi kemarin sempat bikin kaligrafi juga ya di
kampus. Oh iya, ceritanya itu tuh. Jadi Iseng-iseng berhadiah apa ya, bagaimana? iseng-iseng berhadiah lah sebagai ungkapan terima kasih. Terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk belajar di iya. Institut Agama Islam Cirebon gitu. Dan waktu itu juga syukuran karena dapat juara 1 yang Fashion Yang Day Fashion itu. Day. Soalnya lumayan waktu itu hadiahnya. Lumayan. Alhamdulillah. Ya walaupun waktu ikut Fashion Day itu banyak banget yang hal yang tidak terduganya. Karena waktu ikut lomba itu kan lombanya online, sedangkan kondisi bapak itu waktu itu lagi drop kena COVID. Bapak saya. Jadi ya yang penting mah ikut lomba aja lah. Saya tuh iseng-iseng berhadiah lah. Iseng-iseng. Dan ternyata Ya gol alhamdulillah. gitu ya. Gol. Dan sedikit cerita mengenai Piosima kemarin itu kabarnya sangat dadakan. Sedangkan saya sebetulnya kalau ikut lomba biasanya di cabang naskah, ini ditaruh di cabang mushaf yang harus ada warna, ada bunga, ada ornamen. Udah, Masya Allah, itu bikin 5 hari susah tidur karena mikirin warna kayak gimana supaya warna itu enak. Itu dadakan itu. Termasuknya dadakan. Mulai dari bikin desain, nyari warna, kemudian koreksi warna itu cuma 5 hari. 5 hari. Ingat aja, saya dapat kabar itu Sabtu sebelum maghrib. Sabtu. Sebelum maghrib. Iya. Saya ditunjuk sebagai perwakilan IAIC untuk lomba hiasan mushaf. Kemudian sebelum maghrib ini kan saya ikut MTQ di Sumedang tuh waktu itu. Alat-alat saya tuh udah dikirim ke Bandung. Waduh. Nah, Soak nggak di sana tuh? wah, saya udah pusing asli ya itu tuh. Ini gimana ya nanti lomba? Udah Bismillahirrahmanirrahim aja lah. Saya tuh ya yang penting pulang dulu hari Ahad pagi lah pulang. Kan waktu itu Ahad siang itu harus ada di kampus. Nah, pas pulang itu mungkin karena tekanan udah pikiran, oh ini bisa enggak gitu ya. Akhirnya pulang-pulang malah ngedrop, nggak bisa ikut kumpulan. Gara-gara? Ya itu gara-gara mikirin pertama saya anak-anak yang aktif di bidangnya naskah. Iya. Dan nggak punya nggak punya apa konsep untuk bukan pengalaman konsep konsep kan kalau lomba itu konsepnya harus baru. Benar. Konsepnya belum dapat, apalagi warnanya, saya pusing gitu. Mungkin tekanan di situ. Kemudian di hari pokoknya di hari Ahad itu pas malam badan agak enakan, langsung tuh coret bikin konsep. Ketemu konsep, kemudian hari Senin tuh alat-alat saya nggak punya asli, itu pusingnya bukan main. Ya, Saya akhirnya ngontek ya teman-teman, ternyata teman-teman ya banyak yang di luar kota, itu lumayan sulit juga untuk ngambilnya gimana. Saya menghubungi wali murid saya yang sering itu, yang kemarin ikut apa tuh pentas PAI, provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah dia peringkat 1. Mungkin ya rasa terima kasih juga ya, ya meminjamkan alat-alatnya gitu, mulai dari spidol Posca, chatnya udah saya tuh serasa ngerampok orang kalau udah bawa Posca, banyak banget tuh. Ya, soalnya semua Poscanya saya pinjem. Semua alat-alatnya berarti? Enggak semua juga sih. Kalau kuas-kuas udah banyak di rumah. Udah ada di rumah. Dan chat juga ada beberapa sih, cuma kan nggak lengkap. Jadi sebagiannya saya pinjem sekaligus minta gitu. Wah. Kalau ya, alhamdulillah bisa nih itu bisa selesai waktu hari Senin itu, selesai permasalahan nyari alat itu selesai. Kemudian hari Selasa mulai nyari warna yang desain yang udah dibuat itu. Nyari warna, ternyata waduh ini
kok desain tuh masih berantakan ya. Saya ngerasanya kok masih berantakan gitu, nggak pas gitu. Akhirnya hari Rabu itu si desain dirombak ulang semua. Wah, Nah itu. pusing lagi. Iya. Cuman udah ada gambaran jadinya. Jadi oh kesini alur warnanya Oh, gitu. iya. Oh ini jalan warnanya gitu. Kemudian hari Rabu itu kan disuruh kumpulan lagi ke kampus. Saya tuh menghubungi Ibu Husnul, Bu maaf saya nggak bisa hadir karena ini sedang nyari warna ini. Iya. Ini juga belum semuanya ketemu warnanya. Jam 12 malam baru ketemu semua tuh. Beres. Nggak beres sih. Ketemu warna. Baru ketemu warna itu. Warna. Hari Kamis baru eksekusi, dicoba warna. Warna dicoba. Setelah warna dicoba semuanya, ternyata kok masih ada yang kurang enak ya. Akhirnya saya menghubungi teman yang biasa didekorasikan. Kalau didekorasi udah terbiasa ini ya. Iya. Udah terbiasa lihat warna kayak gimana, enaknya kayak gimana. Ya, alhamdulillah tuh kita ngoreksi warna sama temen tuh dari ba'da maghrib, berarti malam Jumat tuh, dari ba'da maghrib sampai jam 3 pagi. Itu ngoreksi semua warna. Ada yang terlalu muda, terlalu tua, itu dikoreksi semua. Ya, kemudian setelah jadi itu saya kirimkan hasil warnanya ke guru saya, ke Ibu Eri Khairia sama Pak Muhadis. Nah, kata beliau, yaudah nggak apa-apa, oke. Cuma saya tuh ngomong ke Ibu Eri, Bu, ini nggak ada waktu untuk tryout lagi nih Bu, soalnya hari Jumat pagi harus udah kumpul di kampus. Mantep banget kan? Mantap banget. Berarti ya perjalanan sebelum berangkat Piosima dengan kabar yang mendadak ya. Iya, sangat mendadak. Begitu saktinya Kang Hardi. Waduh, sakti ajian Ramarontek dalam waktu 5 hari membuat konsep yang sebegitu rupanya sampai menjadi juara 1 gitu ya. Sangat luar biasa lah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Teman-teman Theater Genius. Sudah 30 menit saya membawakan acara, waktunya kita pamit. Terima kasih Kang Hardi sudah mampir di Sanggar Seni Teater Geni, sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita. Amin. Terima kasih Kang Hardi ya. Sami-sami. Hatur nuhun. Sami-sami. Kang Hardi orang Sunda tapi bisa juga Jawa. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya sebagai host Teater Geni Bincang-Bincang. Jangan lupa untuk tetap nonton Teater Geni Bincang-Bincang dan konten-konten yang lainnya. Tetap semangat, tetap berkreasi, bener. Siap. Iya, betul. Juga. Harus terus berlatih, harus Iya. terus berkreasi. Bener. Oke, terima kasih. Salam jiwa. Salam. Ayo, kan. Iya. Terus dislike, Hah? Dislike. di like maksudnya, di like, komen dan subscribe Teater Geni UKM Institut Agama Islam Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik.